Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 445. Satu hari telah berlalu. Kenshin dan Kaori akhirnya kini kembali dari liburannya di London. Sedang Reisa temannya menjalani kerja seperti biasanya, masih menjadi pelayan restoran. Reisa menunggu sampai masa kerjanya selesai. Dan kini, Reisa pun tak menyangka, Kaori teman kuliahnya mempunyai suami yang di luar perkiraannya, seorang laki-laki yang kaya, yang sangat sederhana. Reisa pun tak sabar hati akan menjalani kerja di perusahaan yang baru. Sementara itu, saat Kenshin tak ada, Kaori ditanya mamanya tentang liburannya. Kaori menjawabnya dengan sangat senang. Wajahnya begitu ceria, penuh dengan senyuman. Mamanya yang melihat itu nampak juga bahagia. Kemudian, 2 hari pun berlalu. Kaori sudah masuk kerja. Teman-temannya pun menyambut dengan pelukan dan senyuman. Mereka saling cipika-cipiki, berangkulan, melepas rindu antar teman. Lala pun sama, sangat senang dirinya melihat Kaori lagi, yang masuk kerja kembali. Dan di saat bersamaan, Kenshin sedang mencari Iwan untuk memberikan oleh-olehnya. Namun karena ini jam kerja, Kenshin memutuskan saja langsung ke perusahaan, ke tempatnya Iwan. Saat itu Pak Andi sendiri, yang baru pulang dari London. Kesibukannya makin bertambah, pekerjaannya juga padat. Pak Andi yang sempat istirahat, tak kerja ada di rumah. Setelah 2 hari berselang, Pak Andi pun masuk kantor hari ini. Namun beliau langsung keluar kota untuk menghadiri rapat bersama staf perusahaan. Pak Andi sudah berangkat, termasuk Angelika, ikut juga dalam rombongan. Sedang Iwan sendiri, yang sebenarnya kerja bersih-bersih. Iwan pun hari ini beralih, tak lagi menyapu lantai, serta pula mengelap kaca jendela. Namun Iwan memutuskan keluar, ikut membantu pekerja gudang, untuk mengirim barang-barang. Rupanya hal itu ada alasannya. Mengapa Iwan melakukannya? Dalam benaknya berkata, lebih baik mengangkat barang berat daripada bertemu Susanti, yang selalu ingin mendekati. Kemudian, Kenshin sudah sampai di pintu perusahaan. Security langsung menyambutnya, tak lupa pula menghormati. Dan dengan segera, security memberitahukan kalau Pak Andi pimpinan perusahaan lagi tak ada di kantornya, sedang keluar urusan pekerjaan. Kenshin pun menjawabnya, hal itu tak mengapa, karena dirinya tak mencari Pak Andi, melainkan mau menemui Iwan. Dan security menjawab lagi, kalau Mas Iwan juga lagi ikut pegawai gudang keluar perusahaan mengirim barang. Kenshin mengerti, dan ia memutuskan akan menunggu saja di sini sampai Iwan datang. Di tengah itu Kenshin juga bicara pada security di pos jaga, agar jangan menghormati dirinya dengan secara berlebihan. Anggap saja seperti biasa, karena tuan muda yang minta. Security-nya pun menaati. Mereka membiarkan Kenshin seperti maunya. Kenshin yang sudah lama tak melihat perusahaan ini setelah kasus Angelika dan mantan pimpinannya. Kenshin pun kini ingin berjalan-jalan, memutari perusahaan, melihat-lihat keadaan, serta melihat pegawainya. Kemudian berjalanlah Kenshin dengan pakaian yang biasa. Kenshin pun melangkah, melihat satu persatu bagian kantornya. Tentu saja Kenshin tak tahu kalau di perusahaan ini sudah banyak karyawan yang baru. Dan di saat itu, secara tak sengaja, dari balik ruang kerja, terdengar orang marah, memaki-maki karyawan. Seseorang itu berkata, "Hei kalian, kalau kerja itu jangan cari muka. Kagak usah mencari nama ke atasan. Gua aja yang lebih dulu kerja di sini. Gak pernah kasih hadiah ke pimpinan. Hanya lu ini saja, gua perhatikan sejak sebulan. Kalau pimpinan datang, selalu saja bicara sopan, bahkan memberi makanan. Pekerja kebersihan saja, pakai sok kaya." Rupanya di kantor itu, seorang karyawan laki-laki sedang memarahi cleaning service. Nampak 4 orang yang dimaki. Mereka cleaning service baru, 2 laki-laki dan perempuan. Usut punya usut, pegawai itu berani marah lantaran staf-staf penting di sini, dan juga Pak Andi
sedang tak ada di kantornya karena keluar perusahaan. Jadinya kondisi yang demikian membuat orang itu leluasa mengungkapkan kesalnya. Tak hanya satu orang, melainkan ada juga perempuan, staf pegawai bernama Cika, juga ikut bicara, menghardik cleaning service dengan berkata, "Kalau gitu nanti ada pimpinan di sini. Jangan sekali-kali mengulangi mencari nama ke atasan dengan memberikan makanan. Bikin malu kita saja." Entarkan atasan pada bilang, "Masa pegawai kantor nggak memberi hadiah? Malah cleaning service yang sok bikin ulah. Mencari nama dan perhatian. Apa lu mau bikin malu kita?" Cika nampak marah, tersinggung dirinya, sampai masalah yang sepele dibuat ribet urusannya. Lalu Cika itu bilang, "Kalau gitu cepat bersihkan lantai ini dengan air yang bersih. Yang laki-laki di sini, biar yang wanita saja yang mengambilkan airnya. Sekali-kali kerja berat kan bisa. Masa hanya mengelap meja?" Waduh, perkataan Cika nampak pedas. Ia tak suka dengan cleaning service wanita itu. Hingga diperintahnya untuk cepat mengambil air. Kenshin yang mendengarnya jadi ingin tahu rasanya, dan dibukalah pintu. Saat pintu terbuka, tiba-tiba langsung saja dirinya tertabrak seseorang yang tak lain cleaning service yang sedang membawa air kotor. Bajunya Kenshin pun kena noda. Semua orang yang di dalam melihatnya. Nampak seorang pemuda yang belum dikenal berdiri di depan pintu. Kemudian cleaning service wanita itu yang diketahui namanya Indah, perempuan dari desa, bicara pada Kenshin dengan meminta maaf sekali. Kenshin pun menjawabnya, "Sudah Mbak, nggak mengapa, saya nggak marah, lanjutkan saja kerjanya." Namun karena ketakutan dan juga baru kena marah, Indah pun tetap mengulang dengan berkata, "Maafkan saya Mas, saya menyesal sekali, nggak tahu ada orang di depan." Saat mendengar itu, Kenshin hanya tersenyum. Dijawabnya kedua kali, "Sudah Mbak, nggak apa, saya nggak masalah. Lagian saya ini kerjanya juga sama, cleaning service seperti Mbaknya. Jadi meski baju saya kotor, itu udah biasa." Kenshin tersenyum lagi. Indah pun terheran, terkejut dirinya, dan ingin bertanya, namun terdengar suara dari belakang. Rupanya itu pegawai wanita yang bernama Cika berkata, dengan agak lantang berucap, "Hello cleaning service perempuan. Lu itu niat kerja atau berdiri saja? Cepat ambil airnya, ini ditunggu teman-temanmu." Waduh, pegawai cewek itu sombong sekali. Tak tahu Kenshin sebenarnya, hingga tak menganggapnya, merasa cuek saja, meski ada tamu di pintu. Kenshin mendengarnya, melihat pula pegawai yang memerintah itu. Mereka juga sama, melihat Kenshin semua, belum mengetahui siapa, dan Kenshin lalu berjalan, meninggalkan tempat itu, untuk ke kamar belakang, membersihkan bajunya. Sedang Iwan sendiri, yang dalam perjalanan. Iwan pun melihat handphonenya. Kenshin mengirim pesan, tentang keperluannya. Iwan pun membacanya, dan segera membalasnya. Di lain tempat, saat 2 jam berjalan, Kaori yang kerja lagi, dan sedang di kantornya. Tiba-tiba saja, merasa pening dirinya, bahkan ingin muntah. Kaori agak mual, lalu ke kamar belakang. Lala pun melihatnya, dan segera menghampiri, melihat Kaori di kamar mandi, sedang muntah di situ. Lala pun bertanya, "Ada apa Kaori? Kamu sakit ya? Aku panggilkan dokter ya Kaori." Teman-temannya yang lain pun melihat, wajahnya Kaori agak pucat. Mereka pun khawatir, berkata sama seperti Lala, dan Kaori menjawabnya, "Aku nggak mengapa, cuman mual saja." Dan Kaori bicara, "Oh iyalah, kamu punya buah mangga nggak? Yang matang aku ingin makan itu." Lala pun menjawabnya, "Nggak punya Kaori, kan ini belum musimnya, jadi nggak ada yang jual Kaori." Kaori pun membalas, "Oh gitu ya." Dan Lala temannya malah bilang, "Kalau buah jeruk gimana? Atau semangka, anggur, alpukat?" Lala menawarkan buah yang lainnya. Namun Kaori tetap bicara, "Nggak maulah, inginnya aku buah mangga." Di saat itu, salah satu temannya baru sadar akan kondisinya Kaori, yang sama seperti kakaknya. Temannya pun berkata, "Selamat Kaori, aku ucapkan untukmu." Kaori pun tak mengerti. Sedang Kenshin sendiri, ia juga belum merasa akan kondisi istrinya. Kenshin masih menunggu Iwan, bahkan sampai siang. Di waktu istirahat ini, Kenshin berada di belakang, lagi duduk sendiri, dan tiba-tiba dihampiri
oleh pegawai laki-laki yang tadi marah-marah. Pegawai itu bertanya, "Hei bro, lu kok dari tadi ada di sini? Memangnya lagi menunggu siapa? Apa lu akan kerja juga? Apa menunggu wawancara? Tapi kok nggak jelas begitu?" Chika dan teman-temannya pun sama. Kebetulan melihat Kenshin yang disamperin oleh temannya yang bernama Aldo, teman kerja kantornya. Lantas Kenshin menjawabnya. Namun tiba-tiba, di saat itu handphonenya berdering. Rupanya Kaori memanggil. Kenshin pun mengangkatnya. Kaori bicara, "Saya entar di jalan. Kalau ada mangga, belikan ya untukku. Aku lagi pingin makan itu." Kenshin menjawabnya, "Siap Kaori, aku akan beli. Tapi nunggu entar ya." Kaori pun senang. Dan telepon itu selesai. Tak lama berselang, pekerjaan dimulai. Para karyawan masuk kembali. Mereka bersiap kerja lagi. Kemudian Kenshin melihat cewek cleaning service yang tadi lagi keberatan membawa air. Kenshin yang melihatnya segera saja membantunya. Kenshin membawakannya hingga masuk ke dalam, ke tempat para pegawai tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya